Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan salihah, masih ingatkah pembelajaran bahasa Indonesia yang kemarin tentang fabel? Untuk pertemuan kali ini kita masih tetap membahas tentang fabel. Sekarang kita lanjutkan mengenai menceritakan kembali isi fabel. Menceritakan kembali isi fabel pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo disusun oleh Samrotul Hidayah MPD. Di dalam menceritakan kembali isi fabel, yang kita bahas adalah tentang kompetensi dasar 4.15, yaitu menceritakan kembali isi fabel garing legenda daerah setempat. Yang memiliki tujuan pembelajaran: 1. Menceritakan kembali isi fabel atau legenda yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Tokoh fabel adalah binatang. Fabel bertema kehidupan binatang, biasanya berlatar di hutan, sungai, atau dalam bahasa yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Jadi anak, pengertian fabel itu cerita fiksi yang berupa dongeng menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi fabel itu merupakan dongeng. Biasanya pelakunya adalah binatang, menggambarkan budi pekerti manusia. Tokoh fabel jelas binatang, temanya biasanya kehidupan binatang, biasanya berlatar di hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Jadi memang kehidupannya binatang itu tidak bisa di rumah atau di sekolah. Kehidupannya biasanya berlatar di hutan, sungai, alam bebas. Itu kehidupan yang dialami oleh binatang. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sekarang kita bahas langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama, kalian harus membaca berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Jadi supaya kamu bisa menceritakan kembali, langkah-langkah pertama, kamu harus membaca berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Nama-nama pelakunya siapa saja itu kamu catat. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting dalam teks fabel. Hal apa yang penting dalam cerita fabel itu? Yang keempat, menuliskan kembali teks fabel yang dibaca. Jadi langkah-langkah menceritakan isi fabel itu: 1. Kalian harus membaca berulang-ulang teks fabel yang diceritakan. Yang kemudian mencatat nama-nama pelakunya dalam teks itu siapa saja. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting dalam teks fabel. Kemudian kamu tulis kembali teks fabel yang telah kamu baca. Itulah anak-anak langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Sekarang ada contoh fabel yang berjudul Beruang dan Lebah. Saya baca ceritanya. Suatu hari seekor beruang berjalan di sepanjang hutan untuk mencari makanan. Beruang berniat mencari buah-buahan untuk
bekal makanan selama beberapa hari. Tanpa sengaja, beruang menemukan sebuah pohon yang tumbang. Pohon tersebut ternyata dihuni oleh lebah yang tengah membuat sarang. Beruang pun penasaran dengan sarang lebah tersebut. Beruang mulai mengendus-endus sarang dengan hidungnya. Dengan berhati-hati, beruang melihat ke dalam sarang. Beruang berharap lebah tidak sedang berada di dalam sarang, sehingga ia bisa mengambil madu yang ada di dalamnya. Malang bagi beruang, ternyata pada saat ia menengok ke dalam sarang, kawanan lebah sedang menuju ke sarangnya usai mencari sari makanan dari bunga-bunga. Tidak dapat dihindari, kawanan lebah yang berjumlah ribuan tersebut menyerang beruang. Dengan keras beruang mencoba melawannya dan berlari untuk menuju rumahnya. Tetapi kawannya lebah semakin ganas dan justru memanggil lebah dari beberapa sarang yang ada di hutan untuk membantu mengejar beruang. Pada akhirnya beruang tidak bisa menghindari dari Saya ulang lagi, pada akhirnya beruang tidak bisa menghindar dan merelakan tubuhnya digigit habis oleh kawan lebah. Itu adalah cerita beruang dan lebah. Nah, setelah membaca teks fabel, kalian harus tahu cara 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Yang kedua, menentukan rangkaian peristiwa. Yang telah kami baca tadi, tokohnya adalah beruang dan lebah. Menentukan rangkaian peristiwanya. Yang pertama, beruang melihat sarang lebah. Dilihat tidak ada lebahnya, ternyata kawanan lebah mulai datang beribu-ribu menuju sarangnya. Akhirnya beruang tidak bisa menghindar dari serangan lebah, menyerahkan diri, rela digigit oleh lebah. Cerita dari beruang dan lebah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kiranya cukup sekian tentang menceritakan kembali isi fabel. Semoga kalian memahami dengan baik dan bermanfaat. Apabila kalian belum jelas, bisa bertanya melalui WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.